Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama dengan saya sendiri Yunisa Putri dan rekan saya Saudara Mustafa. Nah, di sini kami akan membahas tentang dasar-dasar hukum investasi, yang mana pembahasannya meliputi pengertian, fungsi dan dasar hukum investasi, lalu asas dan teori dalam kegiatan penanaman modal, serta iklim investasi dan motivasi investor menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengertian investasi, yang mana pengertian investasi ini yaitu komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Lalu istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas, yang mana menginvestasikan dana pada sektor real, seperti halnya menginvestasikan tanah, emas, mesin, ataupun bangunan, ataupun aset finansial yang berupa deposito, saham, atau obligasi, yang mana merupakan fasilitas umum yang dilakukan. Lalu menurut para ahli mengartikan investasi ini, yang pertama yaitu menurut Jokyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi efisien dalam periode waktu tertentu. Sedangkan menurut Sukimo, kegiatan investasi dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakatnya. Nah, di sini pun investor atau orang yang berinvestasi ini banyak menggunakan pasar modal untuk menginvestasikan uang ke mereka ke dalam bentuk saham agar memperoleh keuntungan ekspetron yang diharapkan atau bahkan melebihi apa yang diharapkan. Selain akan menguntungkan para investor, saham juga dapat menguntungkan perusahaan yang menjual saham, juga dapat menguntungkan perusahaan yang menjual saham mereka di pasar modal. Oleh karena itu, melalui penjualan saham di pasar modal, perusahaan akan mendapatkan tambahan dana dari para investor pasar modal, yang mana untuk kegiatan operasional perusahaan di Indonesia itu sendiri, atau investasi dalam bentuk saham yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, berinvestasi di pasar modal memberikan keuntungan dalam jangka panjang bagi para emiten, para investor. Manfaat bagi emiten adalah perusahaan akan mendapat kenaikan jumlah dana dan modal. Ketergantungan terhadap pinjaman bank dapat berkurang. Manajemen memiliki kebebasan dalam memiliki dana yang diterima perusahaan. Sedangkan bagi investor, manfaat berinvestasi di pasar modal adalah akan memperoleh dividen dari investasi yang ditanamkan. Nilai investasi yang semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dapat melakukan investasi melalui beberapa instrumen yang bisa mengurangi risiko. Lalu yang kedua adanya fungsi investasi, yang mana fungsi investasi yang pertama yaitu mengoptimalkan aset. Nah, mengoptimalkan aset ini dengan tujuan salah satunya meningkatkan aset dengan kekayaan yang sudah kita miliki. Aset kita bisa bertumbuh secara otomatis ketika kita berinvestasi pada produk-produk tertentu. Nah, salah satu produknya yaitu berinvestasi pada reksadana. Lalu yang kedua itu memiliki passive income, yang mana merupakan penghasilan yang tidak kamu dapatkan secara langsung. Artinya akan tetap mendapatkan penghasilan ketika tidak aktif bekerja sekalipun. Berbeda dengan active income, di mana kamu harus bekerja secara aktif untuk mendapatkan penghasilan, untuk menghasilkan pendapatan pasif. Salah satunya dengan caranya adalah berinvestasi. Imbal hasil kamu dapatkan bisa dijadikan sebagai passive income.
Lalu yang ketiga yaitu mempunyai dana darurat. Nah, dana darurat ini yaitu menyiapkan dana darurat adalah aset yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat atau situasi yang mendesak lainnya, seperti halnya sakit, terus kecelakaan, atau ketika kita sedang tidak memiliki penghasilan. Alokasi uang ini sangat penting karena peristiwa di masa depan menjadi suatu yang tidak bisa diprediksi. Lalu yang keempat yaitu menjaga nilai aset. Terus yang kelima, fungsi yang lima yaitu memenuhi tujuan finansial tertentu. Terus yang keenam, adanya mencapai kebebasan finansial. Terus yang ketujuh, nah ini menghindari utang. Lalu menghindari utang ini yaitu dengan berinvestasi, tentu kita akan bebas dari utang. Semua kebutuhan bisa tercukupi dari semua aset yang kita miliki. Dengan adanya aset-aset tersebut, kita tidak perlu mengutang untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada. Terus yang terakhir yaitu belajar merencanakan keuangan. Nah, investasi lainnya adalah kamu belajar dengan cara merencanakan keuangan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan cara mencatat pengeluaran setiap harinya. Setelah mengetahui pengeluaran per hari, maka kita juga akan mengetahui berapa biaya per bulan. Nah, apabila kita sudah tahu jumlah biaya yang kita keluarkan, maka langkah berikutnya adalah mengalokasikan biaya tersebut per bulan berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu dasar hukum investasi. Nah, dasar hukum investasi ini yang pertama yaitu undang-undang. Nah, ada beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, lalu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Nah, lalu dasar hukum yang kedua yaitu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, lalu Nomor 27 tentang tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman, penyusun, dan penerapan standar pelayanan minimal, lalu Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Lalu yang ketiga yaitu keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini yang pertama, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang. Lalu Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Lalu Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012. Nah, yang ketiga yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang pertama yaitu Peraturan Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal Tahun Nomor 14 Tahun 2009
tentang sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Lalu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan pembinaan dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal. Dan yang terakhir, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu pembahasan yang kedua yaitu asas dan teori dalam kegiatan modal. Nah, di sini adapun teori penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas yang pertama adanya kepastian hukum, lalu keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, lalu asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, terus berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan, kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Lalu ada beberapa teori investasi yang mana yang pertama yaitu teori neoklasik ekonomi teori, yang mana teori ini berpendapat bahwa foreign gain direct investment memiliki kontribusi positif terdapat pembangunan ekonomi host country. Fakta menunjukkan modal asing yang dibawa ke host country mendorong modal domestik menggunakan hal tersebut untuk berbagai usaha. Sejalan dengan kesimpulan Somaraja, investasi asing memiliki keseluruhan bermanfaat menguntungkan host country sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah, teori yang kedua yaitu dependensi teori. Teori ini secara diametral berlawan dengan ekonomi klasik yang berpendapat foreign investment tidak menimbulkan maka apapun bagi pembangunan ekonomi di host country. Mereka berpendapat bahwa foreign investment menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapat di host country. Nah, lalu asas teori yang ketiga yaitu the middle path theory. Maksudnya banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur penampisan dalam perizinan dan pemberian inisiatif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini, investasi asing memiliki aset positif dan aspek negatif terhadap host country. Karena itu host country harus berhati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil. Terus teori yang keempat yaitu state atau government intervention theory. Pendukung teori ini berpendapat perlindungan terhadap event industri di negara-negara berkembang dan dari kompetensi dengan industri di negara maju mereka. Hal ini esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran-peran yang otonom yang mengarahkan langkah-langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi. Peran negara dipercaya akan bisa menginvestasi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar yang memberikan perlindungan kepada event industri, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik, dan perlindungan lingkungan lainnya. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mustafa. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan bagian C yaitu tentang iklim investasi dan motivasi investor di Indonesia. Iklim investasi ialah semua kebijakan, kelembagaan, dan ketetapan yang ada dalam investasi baik secara berlangsung maupun yang diharapkan akan terjadi di masa datang. Dan itu dapat menyebabkan sebuah risiko ataupun keuntungan dalam suatu investasi. Sedangkan motivasi investor di Indonesia, kenapa para investor itu
suka melakukan investasi Indonesia, yaitu dasarnya karena Indonesia adalah negara yang letaknya secara strategis di Asia Tenggara dan juga memiliki sumber daya manusia yang begitu banyak dan memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.